We're going to start recording the 100 meditations for the Lamrim. Okay? Kita akan mulai merekam 100 macam meditasi untuk Lamrim. Ini yang pertama kali kami lakukan. Anda bisa mengatakan, saya ada di sana. These are not called Lamrim meditations. These are called Ini bribery bukan meditation. meditasi Lamrim. Call it bribery. Ini adalah meditasi sokokan. Kenapa If you kita sebut join itu? the 30-30-30, Kalau Anda bergabung dengan program 30-30-30, $1 setiap hari, anybody can do that, right? setiap orang bisa You melakukan get itu. the 100 videos Anda akan mendapatkan 100 video you get them like the secepat setelah mereka menggunakan. well, Besoknya Anda akan segera mendapatkan rekamannya secepatnya. then if you're grumpy and you don't support this $1 a Kalau day, Anda tidak suka dan tidak ingin mensupport $1 setiap harinya, send you the video by United kami akan mengirimkan videonya melalui kantor pos USA understand. yang lamanya sekitar 6 minggu baru sampai. So, Ya, I think you paham? should try to get the 100 meditations, okay? Jadi It's Anda harus just berusaha mendapatkan meditasi 100 macam $1 a ini. day, okay? Tidaklah hal yang berat karena hanya $1 setiap hari. That means that ACI can be free forever for everybody, okay? Karena setiap orang yang mau membantu akan membuat ACI bisa gratis untuk setiap orang. Kind of waste time. Dukungan kalian bisa membantu itu. Uh, Oke? you guys ready? Apakah kalian semua sudah siap? Yeah. So don't forget if you go Ya, jangan lupa kalau Anda meditation, seperti it'll itu, last for 100 verb years. di meditasi, paling enggak 100 kali. We call we were 4 brothers. We were really bad. Kita 4 bersaudara, kita sangat buruk. Kita terlihat tenang, namun semestinya mematikan. Anda tahu, Anda bisa melakukan itu dengan pelan-pelan. Maybe your son does that. I don't know. Mungkin anak kalian melakukan itu. Okay, you guys ready? Seriously ready? Kalian Okay. siap? Semuanya siap? It's supposed Ini to be akan half an hour. tentang, Tim, the first one will be 45, I think. Okay. All right. sesi yang pertama 45 menit. Okay, here we go. Oke, kita akan mulai. Clear your throat. Bersihkan tenggorokan Anda. Okay. Small smile on your face. Beri sedikit senyuman di wajah Anda. And I like to tighten my lower stomach. Saya suka mengencangkan perut bagian bawah yang bisa menopang punggung saya. Try to relax your forehead. Berusaha untuk merilekskan dahi kita. And relax your hands. You can Rilekskan basically use tangan any hand kita. gesture you like. Anda boleh menggunakan berbagai macam gerakan tangan yang pasti rileks. Shoulders back a little bit. Shoulders. Punggung dan pundak agak ditarik ke belakang bagian atasnya. Your eyes are looking straight ahead, but your eyelids are closed. Okay? So your eyes Mata kalian look arahnya ke depan, namun to agak the sedikit horizon, terpejam mengarah ke bawah, but your eyelids are closed. agak sedikit If you put tertutup your eyes down, kelopak mata Anda. your chin will go down, and
Kalau Anda tertunduk, maka dagu Anda akan tertunduk dan cenderung untuk mengantuk. Kalau Anda membuka mata Anda, maka pandangan akan tertuju ke depan. Jadi dagu rata sejajar dengan lantai. Kita akan menghitung 100 nafas. Dulunya 10 nafas. 100 nafas akan lebih membuat pikiran kita lebih tenang. Hembusan yang pertama. Dorongan, tarikan nafas berikutnya. Anda bisa memikirkan sesuatu yang lain, maka Anda bisa tarik kembali ke nafas Anda. Perlakukan pikiran Anda dengan lembut. Kalau pikiran Anda berlari kemana-kemana, Anda bisa tarik kembali ke nafas Anda dengan perlahan-lahan. Hembusan nafas dan tarikan nafas jadi satu hitungan. Lembutkan bibir dan mulut Anda. Rilekskan otot-otot di sekitar wajah kita.
Now we'll do the 6+1 preliminary. Kita lakukan 6 tambah 1 level preliminary. Please think of someone that you really admire. Pikirkan satu orang yang Anda kagumi, Be somebody in your life. seseorang yang ada dalam hidup Anda saat ini. A religious person could be Tidak perlu orang yang beragama, bisa that siapapun you really admire. And someone yang sangat that Anda you kagumi. like to be like that, them. Maybe Seseorang it's yang just Anda ingin menjadi seperti one mereka. that you admire. Maybe not their whole life, Mungkin but hanya satu hal yang Anda kagumi dalam dirinya. ability to be patient, or maybe they are. Mungkin satu karakter yang Anda kagumi dalam dirinya. So think of a person Kesabarannya, that you really kebaikan hatinya. and invite them to come and meditate. Undanglah dia It could be untuk datang dan bermeditasi past. bersama Anda. I like to invite Arya Nagarjuna, or Bisa just orang yang hidup di masa or lampau, it could even mungkin be Aryana somebody Garjuna you atau haven't Jesong met Kapa. yet. Maybe we all are looking forward to the day when we meet Buddhas directly. Mungkin bisa juga orang yang Maybe belum we pernah could kita ask them to come jumpai now. So past, present, or future. untuk kita undang datang Someone saat ini. you really admire. Maybe someone who Orang yang Anda doesn't kenal saat have ini, a certain problem atau that orang you're yang Anda like tahu right di now, masa if you're lampau, feeling atau orang yang impatient akan with datang somebody, hadir dalam kehidupan Anda. then maybe try to bring someone who you know is especially patient and ask them to meditate with you. You Orang yang Anda tahu memiliki kualitas yang visualize baik them on the level of your forehead. dan Anda kagumi You can picture untuk them bermeditasi the bersama Anda. size of your thumb. Bayangkan orang tersebut In front of your third eye, in the air. duduk di depan Anda. Maybe one foot, half a meter away from your head. Or Bayangkan I ukurannya personally di like depan to mata Anda. imagine them as a full-size person sitting together with me in a very relaxed way, and like two friends who are Saya meditating. membayangkan orang tersebut duduk di depan saya, berhadapan dengan saya, bermeditasi secara rileks bersama, seperti teman. Pikirkan secara jelas, bayangkan secara jelas apa kualitas yang dia miliki, yang ingin Anda miliki. Now imagine that you're making a Sekarang gift. bayangkan Anda memberikan sebuah hadiah pada dia. Anda memikirkan sebuah persembahan. Bayangkan di hari yang cerah dan
tidak ada awan. And then I cover the whole sky with, I like red roses or flowers. Anda bisa membayangkan Beautiful flowers. bunga-bunga Offer yang this cantik to dan this indah person seperti just to mawar remind him. memenuhi angkasa dan langit yang bercahaya tanpa awan. Anda persembahkan langit indah ini kepada beliau. Then we do confession. Think of something you did in the last 2-3 days that you're not happy about. Maybe you got upset at somebody. Maybe felt jealous of someone. Think about some negative thing you did in the last 2 or 3 days. And Anda pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah Anda lakukan. it takes a few seconds to make a negative mental karma. But Hal-hal yang the goal of this mengandung emosi negatif, think of 1 or 2 of them and regret them. pikirkan satu hal yang telah kita lakukan dan kita menyesalinya. Kita melakukan penyesalan. Kita menyampaikan kelemahan kita, kesalahan kita. Kita belajar untuk jujur, mengungkapkan perasaan ini. Salah satu perbuatan atau pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, pikiran yang tidak baik, sikap yang tidak baik yang kita lakukan terakhir yang telah menyakiti orang lain, bisa Anda ungkapkan pada orang tersebut dan merasakan perasaan yang menyesal atas kelemahan-kelemahan kita itu. Now tell them something you're happy about, something good that you did. Kemudian saat ini, pikirkan hal baik yang telah kita lakukan.
Di hari terakhir ini kita melakukan retreat di Diamond Mountain. Rasakan bagaimana usaha keras kita dalam belajar selama ini. Rasakan upaya-upaya yang telah Anda lakukan sebisa mungkin. Anda bisa merasa bangga sepanjang minggu ini. Anda bisa merasa bersyukur dan berterima kasih pada diri Anda atas usaha keras Anda sepanjang minggu ini belajar bersama. Berbahagialah dan rasakan perasaan ini dengan jujur. Tidak merasa sombong, namun kita merasa berterima kasih pada diri kita atas kemajuan-kemajuan yang telah kita lakukan bersama. The next preliminary is to ask for tahap berikutnya, kita memohon pengajaran. Kebanyakan pengajaran yang kita dapatkan adalah dari hubungan interaksi kita dengan orang lain. Itu akan mengajarkan jauh lebih banyak buat kita daripada apa yang kita pelajari di kelas hari ini maupun besok. Atau setelah kita pulang dari retreat ini, Anda akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Banyak dari kita akan bepergian. Berharaplah bahwa di hari-hari ke depan, Anda tidak mendapatkan pengajaran secara formal di kelas, namun percakapan kita dengan orang lain, interaksi kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain. Berharaplah bahwa ajaran-ajaran yang akan kita dapatkan dari hubungan dengan mereka itu, kita berharap hal-hal yang buruk tidak kita lakukan lagi. Berharaplah bahwa akan ada yang mengajarkan kita ketika kita berinteraksi, dan kita akan mendapatkan sesuatu dari pengalaman kita itu.
The sixth preliminary, we are surrounded by tahapan yang keenam, kita akan dikelilingi oleh orang yang baik. Kadang-kadang kita terbiasa untuk tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar memperhatikan orang-orang yang baik di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang selama ini telah memperlakukan kita dengan baik, keluarga kita, teman dekat kita, mungkin juga orang-orang yang menjadi idola-idola kita, orang-orang yang bisa menjadikan contoh buat kita, agar mereka bisa mengajarkan pada kita. Dan mintalah, mohonlah orang tersebut untuk tetap berada di sekitar kita. Mohonlah agar mereka tetap bersama dengan Anda, menemani Anda, di sekitar Anda. So after the first 6 preliminaries, we do our meditation. Setelah kita melakukan 6 tahap meditasi ini, hari ini kita telah melakukan meditasi yang pendek. Ini yang pertama dari 100 macam meditasi langgeng. Dan adalah orang pertama yang telah melakukan meditasi yang terpenting ini. Jadi saya ingin Anda dalam hidup ini untuk menjadi seorang bodhisattva. Adalah tujuan yang baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi seorang bodhisattva yang sangat luar biasa, kita akan merasa bahagia. Kita akan membuat orang lain merasa bahagia juga. Dan menjadi seorang bodhisattva sangatlah jelas dan sangatlah sederhana untuk apa yang akan kita lakukan. Kita bisa menjadi seorang bodhisattva yang benar-benar jika kita memiliki 2 sikap dalam pikiran kita. Sanjong yang pertama. Is that we would like to develop Yang kita akan mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana dunia ini berasal, dari mana dunia ini berasal, dari mana dunia ini tidak berasal. Yang kedua adalah kita memahami sebab dan akibat, memahami tentang bibit mental, memahami bahwa segala sesuatu di sekitar kita berasal dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, makhluk lain. Yang kedua adalah ada dasar utama bodhicitta yang akan kita kembangkan, yaitu rasa kasih sayang, kemudian perhatian, dan juga pemahaman kita bahwa orang lain, makhluk lain juga sama-sama menginginkan kebahagiaan seperti kita.
Setiap menit dalam hidup kita, kita berusaha untuk menjadi bahagia. Kita berusaha untuk membuat diri kita bahagia. Itu adalah harapan yang sangat baik dalam hidup kita sebagai manusia. Dan meditasi pertama yang kita lakukan saat ini adalah pikirkan satu orang dalam hidup Anda. Bisa teman Anda, bisa staf Anda, bisa siapapun, anggota keluarga Anda. Pikirkanlah seseorang Anda kenal. Dan meditasi ini sangatlah pendek dan sederhana. Apakah mereka ingin bahagia? Sesama seperti hidup saya. Sepanjang hari saya ingin hal-hal baik selalu terjadi dalam hidup saya. Sepanjang hari saya berharap hal-hal yang menyenangkan akan terjadi dalam hidup saya. Sekarang fokuskan pikiran orang lain. Usahakan untuk berpikir yang sama. Apakah mereka sama dengan saya? Apakah mereka juga menginginkan kebahagiaan yang sama seperti saya? Anda juga berharap bahwa setiap menit sepanjang harinya mereka juga bisa merasakan bahagia. It's inside of me for sure. Apakah perasaan dan keinginan itu juga ada dalam diri mereka, sama dengan saya? Apakah mereka juga berharap setiap menit dalam hidup mereka, dalam hari-hari mereka, hal-hal baik akan terjadi dalam hidup mereka? Pikirkanlah seseorang. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah mereka juga ingin merasa bahagia di setiap menit dalam hari-harinya? Kita akan memikirkan ini dalam beberapa menit. Ini pendek, namun sangatlah memiliki kekuatan yang besar sekali. Kalau Anda bisa melakukannya di sepanjang minggu. Mari kita lakukan bersama-sama, pikirkan seseorang.
Then we'll wrap up the meditation. We'll finish the meditation. Sekarang kita akan menyimpulkan meditasi ini. Kita telah melakukan hal yang benar. Meditasi ini pendek, namun bibit mentalnya sangat luar biasa dari karma-karma yang lain. Jadi dengan 30 menit meditasi seperti ini, maka bibit mental yang telah Anda ciptakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi bayangkan bibit-bibit itu yang telah kita ciptakan di meditasi ini. Saya ingin membayangkan bibit ini berada di pusat pikiran saya. Dan saya juga membayangkan bibit ini kita bagi dengan orang-orang lain. Seperti sinar bibit yang berwarna emas yang berada di pikiran saya dan saya tebarkan. Saya keluarkan dari tubuh saya seperti seberkas sinar yang keluar dari tubuh saya. Kemudian saya sebarkan sinar ini. Saya tebarkan keluar dari tubuh saya. Pertama kali ke tetangga di sekitar saya. Kemudian di seluruh kota di mana saya berada, saya membayangkan bibit-bibit baik saya bagi dan saya tebarkan di sepanjang kota ini, di seluas kota yang saya berada. Setiap orang akan merasakan sinar emas dari meditasi saya. Kemudian saya juga tebarkan di lautan, di Teluk Timur, di Teluk Selatan, di sepanjang lautan yang ada di sekitar negara saya. Kemudian saya tebarkan di sepanjang lautan, menyeberang benua, menyeberang dunia. Dan kemudian sinar-sinar ini menyinari seluruh planet, menyinari planet-planet yang lain, sampai ke seluruh alam semesta. Semua orang tersentuh dan merasakan sinar emas dari meditasi yang saya lakukan pada hari ini. Dan setiap orang merasa bahagia. Kemudian Anda perlahan bisa membuka mata Anda dan melakukan stretch di kedua tangan Anda. Anda boleh menggosok-gosokkan kedua telapak tangan Anda. Teman saya kalau melakukan ini terasa hangat dan bisa Anda scrub di tubuh Anda. Meditasi Anda cukup baik. Saya telah membantu banyak orang meditasi di sini selama kurang lebih 20 tahun. Ya, kita telah merayakannya. Ini itu adalah salah satu grup yang saya miliki. Saya bisa merasakan dan melihatnya. Saya tidak tahu siapa yang memimpin meditasi di sini, cuman kalian telah melakukan latihan meditasi yang telah bagus sekali. Jam berapa kita berhenti? Apa ada pertanyaan? Silakan. Guru saya selalu mengatakan, oh kalian sudah tahu semua. Ya.
Tinley. Okay. You could call her Tinley. She'll look around like you're talking to somebody else. Thank you for the meditation. Thank you for all the teaching. Terima kasih atas meditasi dan ajarannya sampai minggu ini. Pertanyaan saya adalah tentang saya terus berusaha untuk fokus pada satu orang yang saya bayangkan. Apakah boleh saya memikirkan seseorang yang mungkin tidak lebih dari satu? Ya, boleh. Boleh saja. Saya pernah membayangkan 3 orang sekaligus. Boleh saja. Ada nasihat untuk meditasi, bahwa meditasi tidak perlu terlalu berdasar sampai Anda merasa bosan atau lelah. Anda juga tidak boleh terlalu bingung dan terlalu kacau. Jadi Anda bisa merasakan bagaimana pikiran Anda sendiri. Kalau terlalu mengantuk atau terlalu sibuk, bisa Anda kontrol. Anda bisa merasakan sendiri bagaimana pikiran Anda. Jadi seperti senar dalam kitab, usahakan untuk tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ya, oke. Yes, madam. We need a box over here. Okay. Thank you, Geshe-la, for the beautiful meditation. Terima kasih, Geshe-la, atas meditasi yang indah ini. Saya ada pertanyaan tentang bagaimana bibit-bibit itu matang. Kalau setiap detik 1/5 bibit tertanam, kalau setiap bibit itu panen dari setiap diri saya maupun orang di sekitar saya, kemudian satu persatu itu muncul, apakah seperti itu? Saya akan menjelaskannya demikian. Kita memiliki pengalaman langsung ketika saya melihat Anda sekarang. Kemudian saya juga punya pemahaman yang berbeda. Ketika saya melihat Anda, saya tahu ada orang di sekitar saya bisa melihatnya mereka skala, namun saya bisa memperoleh pengalaman dengan mereka tidak langsung, namun dengan Anda saya secara langsung. Saya bisa membayangkan orang di sana keluar mengambil makanan. Jadi di saat yang sama, bibit saya menciptakan persepsi langsung, tapi ada juga bibit yang juga secara tidak langsung berkaitan dengan orang di sekitar saya, di mana saya juga bisa melihat semua orang-orang di sekitar saya. Jadi saya bisa melihat secara langsung, dan namun saya juga bisa merasakan orang di sekitar saya. Jadi itulah persepsi. Jadi bibit itu terus bekerja secara langsung. Ada bibit secara langsung bersama dengan Anda, ada bibit yang berada di sekitar saya juga berlangsung. Seperti saya berada di sekitar planet, saya berada di sekitar banyak orang. Itu terjadi terus-menerus, satu sama lain. Pikiran manusia ini, pikiran manusia yang tidak Buddhis, hanya punya satu persepsi pada satu objek. Saya semestinya tidak bisa langsung menerima Anda secara langsung. Namun saya juga pada saat yang sama bisa memiliki kesadaran bersama dengan orang di sekitar saya. Jadi pikiran itu terpecah-pecah. Jadi ada objek secara langsung yang saya rasakan dan objek tidak langsung yang ada di sekitar saya secara tidak langsung. Dan itu terjadi secara langsung dan sangat cepat sekali. Dan sebenarnya bahwa itu secara langsung maupun objek tidak langsung, itu semua adalah gambar yang keluar dari pikiran saya.
Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan antara objek secara langsung maupun objek yang tidak langsung. Jadi gambar antara saya pada Anda maupun gambar yang ada pada orang di sekitar saya itu berlangsung secara cepat sekali. Mereka semua adalah gambar-gambar yang sama, sangat-sangat cepat sekali. Dan itu kadang-kadang tidak komplit, tidak penuh. Seperti puzzle yang tergabung dalam biji-biji kecil. Seperti Anda memiliki bagian di sini dan bagian di bagian-bagian yang lain. Jadi semestinya persepsi kita itu terpecah-pecah. Gambar yang terpecah-pecah. Itulah manusia. Namun ketika Anda menjadi seorang Buddha, itu menjadi satu. Terima kasih atas meditasi yang indah ini. Pertanyaan saya, kalau bibit itu tidak pernah menyentuh pohonnya, ketika kita membahas tentang hubungan, kalau saya mau mendapatkan sesuatu, saya akan melakukan itu. Bagaimana sesuatu itu berhubungan dengan apa yang saya tanam. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana, kenapa, Gisela? Ya. Ya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan konsekuensi karena Anda berpikir dengan jelas. Ya, ketika Anda berpikir secara konsekuensi, itu namanya Anda berpikir. Kalau Anda tidak berpikir seperti itu, namanya Anda tidak berpikir. Kalau Anda tidak memikirkan pertanyaan ini, maka haruslah sebenarnya Anda tanyakan. Kalau Anda tak punya pena dan Anda menulisnya di atas kertas, ada perasaan yang sangat kuat sekali tentang ketidaktahuan Anda dan kesalahpahaman. Ya. Ada sesuatu yang salah. Ketidaktahuan artinya tidak memiliki pengetahuan. Kesalahpahaman artinya adalah pemahaman yang belum matang. Ya. Jadi ketika Anda menulis di atas kertas, di atas pena, Anda seolah-olah berpikir bahwa melihat bahwa pena itu membuat suatu gambar di atas kertas. Dan Anda berpikir secara salah paham, Anda merasa bahwa pena itulah yang membuat gambaran-gambaran di atas kertas itu. Itu semestinya adalah salah. Itu adalah alami berpikir demikian. Jadi karena Anda merasa itu alami, maka Anda berada di alam samsara. Karena Anda berpikir bahwa pena lah yang membuat tulisan-tulisan itu, dan Anda menganggap itu alami, Anda menderita. Disitulah Anda merasakan penderitaan. Anda merasa bahwa tinta di pena itu yang membuat kertas itu. Itulah kesengsaraan. Karena pemikiran itu, Anda akan berusaha untuk mendapatkan pena yang lebih banyak lagi. Anda merasa bahwa uanglah yang membuat Anda hidup. Maka itulah yang membuat Anda bekerja terus-menerus. Sedangkan ketika pikiran Anda menciptakan pikiran kertas, kemudian menciptakan tangan, dan menciptakan pena, kemudian pikiran Anda juga menciptakan pena yang bergerak di atas kertas. Itu sangat susah sekali untuk dipahami. Namun ini semestinya adalah hubungan sebab akibat. Namun tidak ada yang di antara pikiran, tidak ada di antara pena dan kertas itu.
over and over and over is the frustration of samsara. That is samsara. That is samsara. Trying to collect more. Samsara itu adalah pemahaman-pemahaman Anda yang salah bahwa pena itulah yang membuat kertas itu mengeluarkan tinta. Pena itulah yang membuat goresan-goresan pada kertas itu. Ketika Anda memiliki pemahaman, ada bibit, ada pohon, sama halnya dengan bibitan pohon. Pikiran itu, bibit-bibit itu menggambarkan bibit-bibit dan menggambarkan pohon-pohon terus-menerus. Pemahaman-pemahaman yang apa adanya inilah yang membuat Anda salah. Ketika pena itu, ketika pohon itu tumbuh, maka bibit itu sudah tidak ada. Jadi semestinya pohon dan bibit itu tidak pernah bersentuhan. Sama halnya dengan pena dan kertas itu. Pada dasarnya pena dan kertas itu tidak pernah bersentuhan. Ada sesuatu yang berlangsung di sini, yang mana pikiran Anda yang menciptakan bibit itu, pikiran Anda yang menciptakan pohon itu. Kenapa seperti itu, Angela? Kenapa kita harus bingung sekali memikirkan bibit kalau kita hanya menginginkan pohonnya? Itu disebut pola. Itu adalah pola dari samsara. Semestinya bibit itu tidak menyebabkan pohon. Namun kita harus memikirkan dari bibit dan pohon itu berhubungan, karena itu adalah pola yang harus kita pahami. Jadi ada bibit secara fisikal yang telah kita tanam sebelum pohon itu muncul. Dan itu adalah pemahaman dasar yang Anda harus miliki sampai suatu saat Anda bisa melihat pohon itu tumbuh tanpa bibit. Saya harus melakukan donasi, penggalangan dana. Tugas saya adalah itu. Ini adalah almond milk, susu almond. Anda ini apel yang direndam oleh air dan di blender dengan air dan diberi susu dan diberi stroberi dan menjadi demikian. Biasanya saya tidak makan sampai siang hari karena saya sudah mendapatkan 2-3 gelas ini. Anda tidak akan gemuk. Anda bisa langsing kalau minum ini terus. Sangat sederhana sekali membuatnya. Tidak mengandung karbohidrat, minuman ini sangat murah juga. Saya bisa menghemat waktu. Ini saran saya. Terima kasih, Keshla. Pertanyaan kedua berkaitan dengan tentang bibit fisik itu dipahami, namun kalau bibit mental, apakah itu memiliki pola yang sama dan bagaimana hubungannya? Bagaimana kita memahami ini? Ya. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana saya bisa menghargai pertanyaan Tracy tentang pohon pinus dan bibit pohon pinusnya. Apakah itu sama?
Jadi bibit mental tidak menghasilkan gambar mental. Anda yang menerimanya, Anda yang menganggap itu datang dari bibit itu. Saya akan memberikan Anda pertanyaan dari Mind Only School. Kenapa Anda harus datang di Mixnat, terjemahan kelas Mixnat itu gratis, itu adalah berisi kebijaksanaan dari 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda terus datang di kelas itu, semua pertanyaan akan terjawab. Di kelas Mind Only School, ketika Anda melihat warna merah muda, Anda semestinya hanya melihat warna pink itu dalam pikiran Anda. Anda melihat bibit terbuka di pikiran Anda sendiri. Semestinya tidak ada warna pink di luar sini. Semestinya ada di dalam pikiran Anda. Itu adalah pikiran Mind Only School, namun itu sangat berguna sekali. Mereka percaya bahwa Anda hanya melihat bagian dari pikiran Anda. Tidak ada gelas di depan sini. Tidak ada apa-apa di luar mata saya. Kemudian ada pertanyaan dari pendapat Mind Only School ini. Oke, sebenarnya ketika saya melihat warna merah muda, saya sebenarnya hanya melihat bagian dari pikiran saya di Mind Only School, kan? Namun pertanyaan muncul, kenapa saya merasa kok itu seolah-olah di luar pikiran saya? Kenapa itu rasanya kok di luar pikiran saya? Sekitar kurang lebih 1 meter jauhnya. Di mana itu berasal? Dan Mind Only School berjawab bahwa kamu ada punya bibit spesial dari masa lampau yang menciptakan ilusi dari jarak ini, seolah-olah ada di luar Anda, seolah di luar pikiran Anda. Jadi ada bibit terpisah lainnya di dalam pikiran Anda yang menciptakan perasaan bahwa warna ini ada di luar pikiran Anda. Kemudian ada pertanyaan lagi keluar, pertanyaan Alice. Dari mana bibit itu aslinya? Aslinya sebenarnya jawabannya adalah tidak ada. Apa artinya? Artinya bibit itu tidak ada di mana-mana. Anda tidak bisa menunjuk di hari pertama dalam kehidupan masa lampau Anda. Ketika Anda melihat gelas di luar, Anda tidak bisa menunjuknya. Karena harus ada bibit yang menyebabkan ini muncul di sini. Jadi kalau di kehidupan masa lampau Anda melihat bibit ini, karena hari di saat Anda meninggal, Anda akan punya bibit itu lagi. Dan itu akan berkelanjutan terus-menerus. Dan orang-orang yang tidak Buddhis merasa pemahaman ini sangat aneh sekali. Bibit dan berasal dari bibit sebelumnya, dan bibit sebelumnya berasal dari bibit-bibit sebelumnya, itu pemahaman yang aneh. Sedangkan orang Buddha sebenarnya mengatakan bahwa kamu yang aneh. Aneh bahwa karena memikirkan yang sebelumnya. Adalah bodoh memikirkan yang sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang datang dari tidak ada. Sesuatu datang dari tidak ada. Good. That's an old English song. Sound of Music, right? Sound of Music. Yeah. Anyway, that's all. So yeah, that's it. I came from the impression that mental seeds start. Pemahaman bahwa bibit mental itu muncul dari bibit sebelumnya, itu adalah pola. Dan pola itu selalu ada. Saya tidak menghindari pertanyaan itu. Maka sebenarnya sudah seperti itu. Kenapa saya tidak mendapatkan
permen terus-menerus karena ya memang harus seperti itu. Oke, sekarang waktunya saya melakukan iklan. Kalau Anda donasikan uang Anda, saya tidak perlu melakukan ini. Sorry, saya harus melakukan ini terpaksa. Kita akan menunjukkan pada Anda 2 menit video. Hi, Brandon, you are sealing the roads. Thank you so much for that. All right. This is called sealing the roads. Okay. And the government did it for you all these years, but now you own the road and you have to fix the road. Every year you have to. Kita yang memiliki jalan, kita harus memelihara jalan yang kita miliki, yang dulunya mungkin dilakukan oleh pemerintah. Namun saat ini kita harus melakukannya sendiri. Alex, I need someone to explain the rules of your thing. Okay, can you do that after? Okay, please do the road. So the roads have been the roads have been put in 2007. Jadi semestinya jalan itu sudah dibuat di tahun 2017 dari donasi dari orang-orang di seluruh dunia. Namun untuk memelihara investment ini, maka kita harus memeliharanya. There are holes, the edges are falling off at a few points, and to do all the repairs necessary, we would Jadi need. mereka perlu melakukan perbaikan jalan itu. Mereka membutuhkan sekitar 40.000 US. Kurang lebih setelah 10 tahun jalan itu terasa menipis, kita harus melapisinya lagi sekitar 215.000. Jadi buat Anda yang ingin mendapatkan ini jalan menuju pencerahan, maka tolong berdonasilah pada jalan-jalan tersebut. Terima kasih, Keshola. Saya akan mendonasikan 5.000. Siapa yang akan menambah? Siapa akan menambahkan donasi dari Kesho Michael? Oke, Meksiko menambah dengan 5.000. Vivian, China 5,000. Terima kasih Vivian, China 5.000 juga. Terima kasih sekali. Vietnam 5.000 juga. Terima kasih. Maybe I should call out. Taiwan. Thank you so much. Taiwan. Terima kasih juga buat negara Taiwan ini, kelompok Taiwan. I'm looking at the Russian, the Ukrainian community. Saya melihat di kelompok Rusia dan Ukraina, Meksiko, total repar, ya 40.000 semua. 2,000 Mexico. 2.000 Meksiko. We do it all together. Thank you so much. Where's the Germans? Where are the Germans? Oh, there are Germans around. Uta. Di mana Jerman? Kelompok Jerman. Thank you so much.
much. Dari Germany. Kazakhstan, combined Canada, 1,000. Thank you, Dinara. Kazakhstan dengan Kanada $1.000. 1,000 from Russia. Thank you so much. 1.000 dari Rusia. Terima kasih. The small country gives a big donation. Thank you, Switzerland. Switzerland. 1,000 from Austria. 1.000 dari Austria. Thank you so much. I think we have exhausted you. Time for a break. Terima kasih yang kita sudah membuat Anda lelah. Waktu kita istirahat. Salah satu iklan lagi. Ben dan saya, Mike, kita akan memainkan musik. Kita bisa, ini kita akan mendonasikan japa mala yang dari ini, batu. Marble mala ini bisa menghubungkan Anda dengan tempat yang khusus. Kita hanya membuat 9 saja. Dua telah tersisa, hanya 2. 7 sudah terbeli semua. Jadi QR code ini bisa membawa Anda pada raffle. The raffle ini sangat penting sekali karena kita akan menggunakan uang ini untuk Diamond Mountain, ACI, dan yang paling penting adalah kita akan menggunakannya untuk Venice Family, seorang yang bekerja di sini untuk menjaga lingkungan ini, untuk melindungi pohon-pohon dan juga pada binatang-binatang sekitar sini. Dia baru meninggal minggu lalu, dan dia masih memiliki seorang anak yang kecil, dan kita ingin menjaga kehidupan mereka. Mereka tinggal di Lama Thomas House, di rumah Lama Thomas, dan dia membutuhkan biaya untuk menyewanya selama 4 tahun ke depan. Kita akan melakukannya langsung. A question. Oh. What do you have to say about that? It's Ale gave me the QR code to their raffle system. Could we do a live for someone else? auction? Okay, try again, please. It is correct. So maybe you're holding an old QR code in your phone. Alex, could we do a live auction? Everybody thinks that would, no. No, it's time. not an auction, it's a raffle. And so we'll draw a name later today. Okay. Take a break. We're gonna give you a song if you want. And then we'll come back at what time, Uncle Tim? How much? 7:45. Okay, bye. Oke, kita akan kembali lagi selanjutnya di sesi berikutnya.